Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Qatrul Wais yang tadi pagi. Karena tadi pagi itu kebanyakan makna keterangan diulang-ulang, kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya fal jawabu an taqula inna awwalal anbiya Adamu alaihi salam. Mas'alatun utawi iki iku mas'alah. Idza qila ari kalane den ucapaken laka maring sira, den ucapaken apa wa kaifa tu'minu bil anbiya, lafat kaifa wa kaifa tu'minu bil anbiya wa kaifa hale kaya apa tu'minu ngimanaken sira bil anbiya'i kelawan piro-piro nabi. Fal jawabu moko utawi jawabe masalah iku antakula yen to ngucap sapa sira ngucap inna awwalal anbiya'i ing lafat inna awwalal anbiya'i Adamu. Inna awwalal anbiya'i satuhuni kawitani piro-piro nabi iku Adamu alaihi salamu, Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa utawi Adam iku ismuhu jenenge Adam ik asyarifu kang mulya apa ismuhu. Wa kun yatuhu utawi kunyai Nabi Adam iku Abul Basyari jeneng Abul Basyar. Wa laqabuhu utawi julukane Nabi Adam utawi laqabe julukane Nabi Adam iku Sofiyullahi piliyane Allah. Iku Sofiyullah maknanya piliyane Allah. Wa akhiruhum utawi akhiri anbiya wa akhirum utawi akhiri anbiya wa afdalum lan luweh utamane anbiya iku sayyiduna Gusti kita Muhammadun nyatani Nabi Muhammad. Muhammadun nyatani Nabi Muhammad. Fala nabiya muka ora ono nabi iku maujud ba'dahu ing dalem sause Nabi Muhammad. Shalawatullahi utawi pira-pira rahmate Allah iku alaihim muga-muga tetep ing ngatasé anbiya ajmainah tegese sekabehane anbiya kulluhum ya sekabehane anbiya kanu ana sapa anbiya iku mukhbirina wong kang padha awe habar sapa anbiya awe habar anil uyubi saking pira-pira barang kang samar kasaati kaya dina kiamat wa ahwaliha lan pira-pira tingkai saah bayani minal ba'si saking kataangi akan ni makhluk saking kubur wan nasri lan kumlari makhluk wan nasri lan kumlar wal hasri lan kumpul maring arah-arah mahsyar wal hisabi ba'si an nasri sama wan nasri ternyata ni kumlar wal hasri lan kumpule maring lan kumpul maring arah-arah mahsyar wal hisabi lan hisabe amal wal hisabilan hisab wal jazailan walas wal haudilan telogo wasyafaatilan syafaat wal mizanilan timbangani amal wasfiratilan uat wal jannatilan swarga wan narilan neraka wa ghairi dzalika lan liyani mengkunu malqur minal ba'si ila akhirih. Ketika mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya fal jawabu an taqula inna awwalal anbiya Adamu alaihi salam wa akhiruhum wa afdalum sayyiduna Muhammad fala nabiyya ba'dahu salawatullah alaihim ajma'in kullum kanu mukhbirin ila akhirih. Ketika kita ditanya bagaimana caranya beriman kepada para utusan, jawabnya kita bahwa utusan yang pertama kali adalah Nabi Adam, sedangkan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlahnya utusan itu seluruhnya ada 25. Jadi utusan ada 25. Nabi Adam yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya utusan ada 25. Jadi yang Nabi dan utusan, apa perbedaan antara Nabi dengan utusan?
kalau nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak wajib disampaikan kepada umat. Kalau utusan seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan diwajibkan disampaikan kepada umat. Antara nabi dan utusan sama-sama mendapat wahyu dari Allah, hanya saja kalau nabi tidak diwajibkan tabligh, sedangkan kalau utusan harus tabligh. Wa huwa ismuhu asy-syarif wa kunyatuhu Abul Bashar wa laqabuhu Safiyullah. Nama Nabi Adam itu mulia, sedangkan kunyahnya Nabi Adam adalah Abul Bashar. Apa? Abul Bashar ayahnya manusia semua. Jadi Abul Bashar itu kunyah. Kalau julukannya Nabi Adam adalah Safiyullah, kunyahnya Abul Bashar, lakopnya Nabi Adam Safiyullah. Wa akhir wa afdaluhum, sedangkan nabi yang terakhir, utusan yang terakhir dan yang lebih utama adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasul, jangan sampai percaya siapa saja orangnya. Sama dengan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika pada kepemimpinan Khalifah Sayyidina Abu Bakar ada orang yang mengaku sebagai utusan, namanya Musailamah. Makanya Musailamatul Kadzab. Jadi Musailamah itu asalnya adalah termasuk sahabat yang ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi lama-kelamaan Musailamah itu mengakui bahwa dia adalah seorang utusannya Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja seumpama pada zaman sekarang atau untuk selanjutnya ada orang yang mengaku sebagai utusan, kita tidak boleh percaya. Seperti masalah Ahmadiyah yang alim-alim itu mengaku sebagai utusan, kita itu tidak boleh percaya karena yang jelas sudah jelas bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa tidak termasuk nabi yang terakhir. Nabi Isa itu diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung Nabi Isa itu mau dibunuh oleh umatnya, Allah menyelamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali, tapi bukan syariatnya Nabi Isa yang akan dijelaskan, tapi melanjutkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu mukhbirina anil uyubi kassa'a wa ahwaliha minal ba'si wan nasri wal hasri wal hisab wal jaza' wal haudi wal syafa' wal mizan was sirati wal jannah wan nar wa ghairi dzalik. Para utusan itu memberi kabar atas atau tentang perkara-perkara yang samar yang kita tidak mengetahui, seperti masalah kiamat dan semua perkara yang masuk pada masalah kiamat, keadaan-keadaan pada hari kiamat, seperti orang akan dibangunkan dari kuburan. Jadi besok pada peniupan pertama nih, jadi sebelum pertama Allah menyuruh malaikat Israfil meniup trompet. Trompet pertama, tiupan pertama adalah untuk membunuh semua makhluk. Semua makhluk terbunuh. Kemudian peniupan yang pertama adalah untuk menghidupkan semua makhluk. Nah, setelah kehidupan yang kedua inilah tidak akan ada kematian lagi. Hidup untuk selama-lamanya. Kalau orang Islam pasti masuk ke dalam surga sekalipun, nah ini tidak kesemuanya harus langsung ke surga. Sekalipun
sebelum masuk surga masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, yang penting kita itu masuk ke dalam surga. Ya kalau bisa masuk surga, pilih yang mana? Ya jelas pilih yang tanpa hisab. Tapi pikir dulu, pantas apa tidak kita itu masuk surga tanpa hisab. Kita harus menyadari masalah besok pada hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita digiring ke padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulat dan tidak pakai sandal. Semuanya telanjang. Dan bagaimana? Ya, kita di akhirat, pada hari kiamat tidak ada orang yang melihat, oh ini gini, nggak ada. Yang dipikirkan bagaimana nasib saya menghadapi, merasakan panasnya nanti di padang mahsyar. Itu menurut apa kata amalnya masing-masing. Yang namanya matahari ada di atas kepala kita. Makanya nanti di padang mahsyar itu gimana? Ada yang orang itu sampai renang dengan keringatnya sendiri. Ada keringatnya yang sampai telinga, ada yang sampai pusar, ada yang sampai mata, ada yang tidak sama sekali melihat amalnya masing-masing. Nah, setelah dikumpulkan untuk apa? Untuk dihisab. Nah, di padang mahsyar itu ketika karena sudah merasakan kebingungan yang parah, mana yang merasakan panasnya tidak tahan, semua makhluk mencari utusan. Mulai dari Nabi Adam. Jadi makhluk itu besok, manusia itu semua mencari Nabi Adam, keliling cari, ketemu-ketemunya. Untuk apa? Untuk minta pertolongan agar supaya para utusan tersebut seperti Nabi Adam mau membantu memohon kepada Allah. Tapi setelah bertemu dengan Nabi Adam tidak sanggup, nafsi. Saya sendiri juga bingung, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua menjawab, padahal mencarinya itu bukan sekarang cari Nabi Adam, ketemu Nabi Adam, enggak. Lama mencarinya. Setelah Nabi Adam, baru Nabi mencari lama. Nah, terakhir, ini sampai Nabi Isa tetap. Sama jawabnya, mulai dari Nabi Adam sampai Isa. Nabi Isa jawabnya, kami juga bingung, kami itu punya salah. Tapi ketika sampai pada Rasulullah SAW, Rasul tidak menghiraukan keadaan Rasulullah. Masyarakat orang-orang minta memohon pertolongan kepada Rasulullah agar supaya Allah segera memberi kebutuhan. Gimana? Rasulullah tanpa pikir panjang langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya barulah ada penghisapan. Niki, ada hisab, ada hari pembalasan. Nah, pembalasan itu gimana? Nah, niki tingkah laku kita nanti ada masa pembalasan. Orang yang pernah memukul, oh ini pernah memukul kucing nanti akan memukul. Ini pernah memukul orang karena tidak punya, nanti akan dipukul, dibalas. Niki namanya hari pembalasan. Orang yang biasanya mengadu ayam, kadang-kala ayamnya ya ini diadu sampai nggak tahan, tetap saja disuruh taruh. Lah, besok orang yang mengadu ayam itu pada hari pembalasan akan dibalas, akan dipaksa oleh, sekalipun tidak mampu tetap akan dipaksa oleh ayam itu, dipaksa. Ya, apakah bisa menolak? Nggak bisa menolak. Ini di akhirat, bukan di dunia. Makanya kita itu harus ingatlah iya. Jadi kita nanti kemudian ada kerapan sapinya biar menang, kadangkala ditusuk pakai apa? Pakai paku. Lah besok orang yang sebut ya sama, pada hari pembalasan akan dikerap oleh sapi, kemudian ditusuk oleh sapi. Nah, kalau di dunia mendingan di akhirat itu adalah pembalasan tentang masalah telaga Kausar, masalah syafaatnya Rasul. Pertama yang bisa memberi syafaat hanya Rasul, baru setelah Rasul bisa, yang lain bisa. Kemudian tentang masalah penimbangan amal. Jadi
semua utusan itu menjelaskan bahwa nanti amalan-amalan kita akan ditimbang. Lah kalau timbangan di akhirat dengan di dunia nggak sama. Kalau di akhirat mana yang banyak timbangnya ke atas, kalau di dunia yang banyak ke bawah. Niki timbangan di atas. Dan nanti ini makanya kalimah la ilaha illallah itu bisa mengalahkan. Perbantu itu perbanyaklah baca kalimah la ilaha illallah. Jadi terkadang kita itu sudah jelas-jelas masuk neraka, kemudian ada kertas yang terbang masuk ke timbangan amal, ternyata lantaran kertas tersebut akhirnya bebas dari api neraka. Yang seharusnya masih masuk neraka, nah ini bebas. Amalnya yang asalnya amal jelek yang lebih banyak, kemudian dengan kertas malah tambah banyak. Nanti kemudian penimbangan amal saat ditimbang, kita itu akan melewati sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim jembatan, di bawahnya adalah api neraka. Nah, sirotol mustaqim itu bukan cuma kecil, disebutkan kecil 7, rambut 1 dibelah 7, kemudian tajamnya itu seperti keras itu sampai 7 kali. Nah itu cuma sekedar penjelasan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang kita jelaskan seperti itu nanti akan lebih lagi. Nah apakah bisa kita itu melewati sirotol mustaqim, jembatan yang sangat kecil tajam? Karena melewati sirotol mustaqim itu jembatan di akhirat bukan seperti di dunia. Kalau jembatan di akhirat melihat kepada amal. Orang yang amalnya baik, niki orang yang kurbannya diterima, lah nanti orang itu akan menagih kurban. Lah orang biasa ada di masjid, lah nanti kita itu akan naik masjid. Jadi di dalam melewati sirotol mustaqim itu tidak ada yang sama. Ada yang seperti pensambaran petir, ada yang sampai lama. Lalu melewati siratal mustaqim itu beda-beda. Ada yang nyesot, ada yang pakai tangan kaki, ada. Ini macam-macam. Mengikuti kepada amal masing-masing. Nah nanti setelah kita, kalau memang kita ke neraka ya jatuh, tapi kalau kita lolos, kita itu masuk ke dalam surga. Nah, sirotol mustaqim itu jalannya bukan lurus tapi naik turun. Kita itu tidak perlu berpikir nanti saya itu bisa atau tidak, ya amalan kita perbaiki, usaha bagaimana sekiranya kita itu nantinya bisa melewati sirotol mustaqim, kita itu bisa hidup selama-lamanya ada di surga. Nasihinah tur bersihaken sopo ambiya ay musoffina tegese podo bersihaken sopo ambiya al amala ing amale min syawa ibil fasadi sangke piro-piro barang kang nyampuri kerusakan. Wala yang usunalan ora tau mbujuk sopo ambiya kaumahum ing kaumi ambiya. Sodikina tur podo temen sopo ambiya fi ikhbarihim ing dalem oleh habar ambiya, ing dalem oleh habar ambiya wa fi da'wahum lan ing dalem pengajae ambiya. Lan ing dalem pengajak ambiya muballighina tur podo nekaaken sapa ambiya ay muwassilina tegese podo nekaaken sapa ambiya al ahkama ing pira-pira hukum allati nyatani pira-pira hukum umiru silai allati umiru kang den perintah sapa ambiya bitablighiha kelawan nekaaken ahkam atau allati nekaaken ilal umami maring pira-pira umat maring pira-pira umat ilaihim ilal umam maring pira-pira umat ilaihim maring umam ilaihim tegese maring umam ilhum krono utawi umami
iku makmuruna padha den perintah sapa ambiya. Idhum kronu utawi ambiya iku makmuruna padha den perintah sapa ambiya bitablighi kelawan tabligh, kelawan nekaaken. Amirina bismillahirrahmanirrahim nasihina ay musaffinal almala min sawaibil fasad wala yausuna qaumahu. Di para utusan itu membersihkan amal dari perkara yang bercampur kerusakan. Jadi memberi nasihinatur, membersihkan, jadi membersihkan amalan-amalan dari perkara yang tidak baik. Dan para utusan tidak ada yang membohongi kepada, satu pun tidak ada pernah yang berbohong. Karena apa? Utusan itu maksum, dijaga dari perbuatan tersebut. Terus bahkan sekalipun dalam keadaan bergurau, para utusan itu perkataannya benar. Lain dengan kita. Jangankan bergurau, serius kadangkala kita itu membohongi. Apalagi kalau bergurau. Kalau utusan tidak ada sama sekali. Jadi kisahnya seperti pada zaman Rasulullah. Jadi pada waktu suatu hari Rasulullah itu bertemu dengan seorang nenek-nenek, seorang perempuan yang sudah sangat tua, bungkuk. Matur teng Rasul, ya Rasulullah, apakah saya itu masuk ke surga, besok bisa masuk surga? Jawabnya tidak. Mendengar jawab Rasulullah tidak bisa. Hanya orang perempuan itu menangis. Kenapa? Karena orang tersebut tahu apa yang dikatakan oleh utusan pasti benarnya. Nangis. Akhirnya Rasul menjelaskan, Bu, maksud saya itu bukan seperti itu. Jadi memang tidak ada orang yang masuk surga tua seperti sampean. Tapi besok masuk surga itu dalam keadaan satu umur, muda semua, umurannya sama, tidak ada yang tua enggak ada. Jadi sekalipun dulunya itu sampai tua hidupnya, tapi kalau sudah masuk surga tidak tua lagi. Barulah perempuan tersebut diam. Niki Rasulullah bergurau, tapi tetap benar, tidak mengandung kesalahan. Shodiqina. Dan para utusan apa yang disampaikan kepada umatnya tidak ada yang salah. Shodiqina tur podo temen. Jadi apa yang diberitahu kepada umatnya, apa yang diajak oleh para rasul itu benar. Dan para utusan muballighina tur podo nekaaken. Jadi para utusan itu juga menyampaikan berapa hukum-hukum. Kenapa? Karena para utusan itu wajib tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan sifat wajibnya para utusan masuk tabligh. Jadi harus disampaikan. Itu kalau para utusan. Makanya perbedaan Nabi dengan utusan, kalau utusan apa? Kalau utusan itu seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun utusan yang menyembunyikan apa yang dapat dari Allah. Jadi semua yang kecuali memang dengan Allah disuruh jangan disampaikan, baru oleh para utusan tidak disampaikan. Jadi masalahnya utusan itu memang diperintah untuk tabligh. Amirina tur padha perintah sapa anbiya ala taati ing atase pira-pira penggawe taat lillahi maring Allah azza halim luhur sapa Allah jalalan moho agung sapa Allah. Wa huwa utawi wahyu. Onggerin belum nih. Nahina tur padha nyegah sapa anbiya anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Umana Allahi tur den percaya dini Allah, tur den percaya dini Allah. Allah wahyi ing ngatasé wahyune Allah al khafi kang samar apa wahyu. Wa huwa uta wahyul khafi iku alladzi wahyu lam yalhar
kang ora pertela opo alladzi illa ala al sinatir rusuli angin ing ngatasé piro-piro lesani utusan. Wa huwa utai wahyul akhafi iku i'lamullahi ta'ala oleh merohakan Allah ambiyaihi ing ambiya'ahu ing piro-piro nabini Allah. Bima kelawan barang saakang ngersaaken sapa Allah ikma bi kitabin kelawan kitab, bima bi kitabin kelawan kitab au bi irsali malakin utawa kelawan ngutus malaikat au binamamin utawa kelawan impen au ilhamin utawa kelawan ilham au bila wasitotin utawa kelawan tanpa lantaran kama keterangan barang silai makwako akan tumibo opo mali nabiyina maring nabi kita sallallahu alaihi wasallam kapan lailatul isra ing dalem mengini isra baima mim fardis sholati sangking den wajibakane salat bila wasitotin kelawan tanpa lantaran di amirina nahina umana Allah. Jadi para utusan itu menyuruh kepada kita agar supaya menyuruh kepada umatnya agar supaya kita itu taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, dan para utusan juga melarang kita untuk melakukan maksiat. Jadi semua utusan melarang kita untuk maksiat kepada Allah. Tidak boleh melanggar perintah Allah. Apa yang dilarang jangan dikerjakan, apa yang diperintah dilaksanakan. Umana Allah, jadi para utusan itu juga termasuk orang-orang kepercayaannya Allah, dipercaya oleh Allah. Kepercayaan itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah dipercaya oleh orang, jangan sampai khianat. Jangan sampai khianat. Jadi para utusan itu dipercaya oleh Allah apa? Masalah wahyu yang samar itu yang tidak jelas bisa kita mengetahui dengan pelantaraan utusan, dengan cara para utusan yang menyampaikan kepada kita. Wa huwa i'lamullahi ta'ala anbiya'ahu bima sya'a bi kitabin au bi irsali malakin au bi namamin au ilhamin au bila wasitatin kama au bila wasitatin. Jadi wahyu yang samar itu Allah memberitahu kepada para utusan tentang perkara yang dikehendaki. Caranya Allah memberitahu kepada para utusan ada kalanya melalui kitab, ada kalanya dengan mengutus malaikat, ada kalanya dengan cara bermimpi atau dengan cara ilham, ada kalanya tanpa pelantaraan sebagaimana siapa? Kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam lailatul isra min fardis sholati bila wasitatin. Jadi perkara yang diperintahkan oleh Allah ini tanpa pelantaran apa? Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendapat perintah agar Rasulullah dan umat melakukan sholat, perintah Allah itu tanpa melalui malaikat, tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Pada waktu Isra. Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj. Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah mendapat perintah dari Allah masalah sholat itu pada asalnya bukan 5 rakaat berapa? 50 rakaat. Jadi asal punya 50 rakaat. Rasul menerima saja. Tapi setelah Rasul turun bertemu sampai pada Nabi Musa, ditanya, ya Muhammad, apa oleh-olehnya dari Allah? Allah memerintahkan kepada kita dan umat kami untuk melakukan sholat sebanyak 50 rakaat.
Akhirnya Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, jangan kembali, minta keringanan kepada Allah. Umat saya besar-besar ini tidak mampu, apalagi umat sampean. Sampai akhirnya sisa 5. Dari 50 rakaat sampai 5 rakaat. Nah, 5 rakaat bertemu ketika sampai pada juga oleh Nabi Musa disuruh minta lagi. Tapi Rasul sudah menolak, sudah. Saya malu dari 50 rakaat sampai 5 rakaat. Jadi mau tidak, entah kuat atau tidak, tetap akan saya terima 5 rakaat. Jadi soal itu asalnya 50 rakaat, bukan 5 rakaat. Alhamdulillah. Maksuminatur dan raksa sopo ambiya minaz zalal saking piro-piro keluputan. Aila khotaya tegese piro-piro keluputan. Wahia utai khotaya iku as-saghairu piro-piro dosa cilik. Fazilalu muka utai lafat azila bi kasri zayi kelawan hale tetap kelawan kasar za iku jam'u zallatin dadi jam'u lafat zallatin. Kama koyok barang silaima kolahu kang dau ikmas sopo Muhammadun al-Jauhari, Imam Muhammad al-Jauhari fi syarhil Jazairiyati ing dalem sarai kitab Jazairiyah. Wa amma zallalu anapun utawa zallalu bi fathi zali kan fathiza iku fawa mukal zalal iku masdaru zalla masdari lafat zalla yazillu mimbabi alima saking bape lafat wazan alima wa daraba lan daraba kama kaya keterangan fil kamus dikantet ing dalam kamus wal misbah lan ing dalam kitab misbah. Wal kabairi lan pira-pira dosa gede ai innallaha tegese satuhune Allah iku hafizah ngreksa sapa Allah bawatinahum ing pira-pira batine anbiya wa dhahari wa dhawahirahum lan pira-pira dhahir anbiya minat talabus saking belawur. Bimanhiin kelawan barang kang den cegah anhu saking barang. Walau nahya karahatin senajan anani manhi iku den makruhakan den cegah kronu kemakruhan. Walau halatat tufuliyati senajan ing dalam tingkah isi bocah. Kama qala kaya oleh dawu sapa Ahmad ad-Dardiri, Imam Ahmad ad-Dardiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maksumina minaz zalali aw khataya wa hiya as-saghair wal kabair. Jadi para utusan itu maksum dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Jadi semua para utusan semua itu maksum dijaga dari dosa kecil dan dosa besar. Fazillatu fazilalu bikasri zal. Jadi lafaz ada yang zillah, zilalon berarti jamak dari zallah. Kalau zallah jamak dari masdar dari zalla yazillu mengikut bab alima ya'lamu daraba yadribu. Ai innallaha ta'ala hafidha bawatinahum wa dhawahirum anit talabusi manhi an. Walau na karahata walau halat tufinya. Di para utusan itu dijaga oleh Allah, zahir batinnya para utusan dijaga oleh Allah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang melanggar larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah tidak dikerjakan, sekalipun larangan itu hukumnya makruh. Jadi Anda ini tidak boleh, hukumnya makruh. Para utusan itu tidak ada yang melakukan, sekalipun sejak kecil. Jadi sejak kecil semua utusan itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Lalu bagaimana seperti Nabi Adam? Nabi Adam makan buah huldila itu dalam keadaan lupa. Melakukan sesuatu dalam keadaan lupa itu tidak jadi masalah. Sama dengan gini, sama dengan kita puasa. Orang puasa itu harus menahan dari perkara yang tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, kalau kita itu puasa lupa makan, gimana puasanya? Tidak batal,
Tapi ketika ingat harus berhenti makan, dan nasi yang ada di mulutnya harus dikeluarkan. Jangan nanak, oh tinggal sedikit saya makan sekarang, ya batal. Kama qala, sebagaimana daunnya Imam Ahmad Ad-Dardir. Walladzi utawi kaul, walladzi bismillahirrahmanirrahim, walladzi utawi kaul alaikang iku tetep ing ngatasé alladzi al-jumhur utawi agung ulama. Wa huwa utawi alladzi alaihil jumhur iku as-sahih, kaul kang sahih. Walladzi iku annahum satuni ambiya iku maksumuna padha den reksa sapa ambiya minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe wasaghairi lan pira-pira dosa cilik qablan nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi, ing dalem sadurunge kenabian, wa ba'daha lan ing dalem sause nubuwat. Fa ismatu utai karaksani ambiya iku wajibatun wajib. Kama kaya keterangan kalau kang daw ing mas sapa Ahmadus Sibli, Imam Sibli. Wa mahabbatu mutai demen ing ambiya bil kekran ati iku syartu sihatil imani, dadi syarat sae iman. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi alai al-jumhu wa asah annahum ma'sumuna minal kaba'i wal wasai qabla nubuwah wa ba'dahu. Di kaul yang mengatakan bahwa para nabi, para utusan itu maksum, dijaga oleh Allah sebelum diangkat jadi nabi dan setelah diangkat, dijaga dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Itu dijaga. Nah, menjaga para utusan dijaga dari perbuatan tersebut hukumnya wajib, sebagaimana dawuhnya Imam Ahmad As-Sibli. Wa mahabbatuhum utawi demen ing wa mahabbatuhum bil qalbi wa utawi demen ing ambiya bil qalbi ing dalam iku satu sihatil iman, dadi sa iman. Senang kepada para utusan di dalam hati. Senang kepada utusan di dalam hati itu menjadi syarat sahnya iman. Sedangkan wabudu utai sengit ing ambiya iku kufrun kufur. Membenci para utusan menyebabkan kufur. Jadi kalau senang kepada utusan dalam hati menjadi syarat sahnya iman. Jadi iman kita sah. Kalau kita benci kepada utusan, gimana? Dalam hati benci, itu kufur. Mas'alatun dari kami cukup sekian. Apabila kami benar-benar mohon maaf, karena memang tadi itu kami benar-benar sangat tidak kuat menahan kantuk. Untuk itu pada malam hari ini kami ulangi pembacaan kitab yang tadi pagi. Fa insyaallah setelah ini akan kami lanjutkan pembacaan kitab yang biasa kita baca pada malam malam Selasa, yakni kitab Usfuriyah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.